Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nomi selaku Kepala Sekolah SDK Aletea, kepada Bapak Ketua Yayasan Bapak Andi, kepada pembicara Pak Riki, kepada seluruh POMG kelas. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang ada di atas dan ada juga di bawah. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, untuk anak-anak semuanya. Terima kasih untuk semua yang kalian sudah siapkan. Mari kita akan mengikuti ibadah acara Natal kita pada pagi hari ini dengan sukacita. Dan untuk ibadah hari ini kita akan semakin memaknai tujuan dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi satu-satunya jalan keselamatan untuk kita. Maka dari itu kita sudah seharusnya bersukacita. Nah, mari kita akan bacakan ayat nas pada hari ini. Ada di Lukas pasal 2 ayat ke-10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Amin. Pujian bagi nama penebus Tuhan Yesus. Dari tunggangan kedua terdengar selalu terus, lalu pujian semua bagi nama penebus.
Ya, mari kita katakan sekali lagi. Allah kita bersama di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu karena hari ini kami dapat mengingat satu pekerjaan Allah yang begitu besar. Karena Allah mengasihi dunia ini sehingga Engkau mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap kami yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini tolong kami agar kami dapat memaknai satu keindahan, keagungan yang Tuhan lakukan bagi umat manusia. Engkau yang adalah Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, namun Engkau rela untuk datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, sehingga setiap kami boleh mengenal Allah yang tidak pernah kelihatan menjadi nyata melalui hidup Yesus Kristus dan melalui diri-Mu sendiri. Setiap kami yang percaya boleh diselamatkan. Pimpin seluruh acara kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesainya, sehingga melalui setiap acara yang kami lakukan, hati kami tertuju kepada-Mu, dan hanya kemuliaan bagi nama-Mu saja yang menjadi tujuan hidup kami, tujuan pelayanan kami, dan tujuan apa yang kami persembahkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
dunia. Ayo, langsung undang kalian untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita naikkan sorak-sorai ini. Ayo, mari kita sama-sama katakan. Langit untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita katakan sekali lagi. Penebus Juru Selamat dunia. Baik, beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan.
心中这一份爱活出来。耶稣的爱的爱敞开我的生命，让这地成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，像苦口莫不着，追赶着天。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱的力量敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，像苦口莫不着，追赶着天。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱的力量敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。的爱的力量敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向
The stars are brightly shining. He is the light of our peace and His blood. We've seen and till He appeared, and the soul found His fruit. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder waits a new and glorious morn. Hold on your knees, O King, the angels' voices, oh night divine. When Christ was born, oh night divine, oh night divine. The stars are brightly shining. We live our celebration. Long lay the world, we've seen and heard till He appeared, and the soul found His throne. A chill of hope, the weary rejoices, for yonder waits a new and glorious morn. Your knees, O King, the angels' voices, O night divine, O night when Christ was born, O night. Kalau tadi di dalam acara banyak anak-anak yang jalan-jalan, yang ngobrol sama teman-temannya, sekarang di dalam pemberitaan firman kita semua tenang, kita semua akan datang ke hadapan Tuhan. Sekarang Bapak ajak kita sama-sama untuk tundukkan kepala, kita semua lipat tangan kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami adalah anak-anak-Mu, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Kami bersyukur kami melihat ada terang yang datang ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan dosa. Tapi Tuhan mau datang ke dalam dunia ini menjadi terang, sama seperti lilin yang kami lihat, lilin yang bernyala di dalam kegelapan. Itulah Engkau ya Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Maka pada pagi hari ini kami datang, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu.
Kami ingin bersama-sama mengerti isi hati Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami. Tuhan tolong untuk hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Ya, tadi Bapak lihat semuanya yang performance di depan, semuanya punya wajah yang sukacita. Siapa di sini yang bersukacita? Kenapa sih hari ini kita bersukacita? Kenapa? Iya, karena hari ini adalah hari Natal. Kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah terang dalam tangan. Sama-sama. Tema kita hari ini apa? Coba Bapak minta yang di sebelah kiri, tema kita hari ini apa? Ya, sekarang dari yang sebelah sini, tema kita hari ini apa? Sekarang Bapak mau coba yang di sebelah sini, jangan mau kalah. Tema kita hari ini apa? Oke, cukup. Yang di sebelah kanan, tema kita hari ini apa? Ya, tema kita hari ini adalah terang di dalam tangan. Sebelum itu Bapak mau tanya, boleh tolong diklik langsung? Ya, boleh tolong diklik. Nah, Bapak mau tanya dulu. Sebelum mulai, Bapak mau tanya, apa bedanya berita di TV dengan berita Natal? Apa? Kalau berita TV itu adalah berita yang di-broadcast melalui saluran TV. Tapi kalau berita Natal adalah berita dari Tuhan. Apa lagi bedanya? Apa bedanya berita Natal dengan berita TV? Kalau berita di TV nggak selalu pasti, kalau berita Natal adalah berita yang pasti. Oke, terima kasih. Bapak langsung jawab. Kalau berita di TV adalah berita yang tentang dunia ini. Ya, berita di TV adalah berita tentang dunia ini. Berita tentang pencurian, berita tentang pembunuhan, berita tentang kebakaran. Nah, itu semua tentang dunia ini. Tapi berita Natal itu beda. Berita Natal adalah berita tentang surga. Sekali lagi, berita Natal adalah berita tentang surga. Kalau berita TV dalam dunia ini hanya bicara tentang manusia, dibawakan oleh presenter, dibawakan mungkin ada guru yang diinterview, mungkin ada pendeta yang diinterview, mungkin ada papa mama yang diinterview. Tapi berita Natal itu beda. Berita Natal diberitakan oleh malaikat. Sekali lagi ya, berita Natal diberikan oleh malaikat. Jadi suatu kali adik-adik semuanya, ada sekelompok gembala. Gembala ini sedang menjaga domba-dombanya. Hari itu sudah malam hari, semua sudah gelap gulita. Semuanya sudah gelap. Coba boleh lampunya dimatikan sebentar. Lampunya boleh dimatikan sebentar. Oh, dari luar ya. Oke. Hari itu ada para gembala yang sedang menjaga dombanya. Semuanya sedang gelap gulita. Nah ya, boleh dimatikan lagi semuanya. Boleh dimatikan lagi. Oke, Bapak lanjutkan ya. Hari itu semua gelap gulita, beda dengan hari ini. Kalau hari ini kita di Jakarta, malam-malam pun masih terang. Banyak lampu, banyak senter, kita bisa pakai lampu kita, pakai senter kita bawa di jalanan. Tapi pada hari itu, kalau sudah malam hari, semuanya gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali.
mereka hanya pakai cahaya dari api. Jadi mereka pakai obor, mereka pakai pelita, mereka hanya pakai cahaya dari lilin. Nah, seperti ruangan saat ini, semuanya gelap gulita, hanya pakai cahaya dari lilin. Kemudian para gembala pada hari itu, kalau kita ya malam-malam, coba Bapak tanya sama anak-anak semua. Sekarang Bapak minta lilinnya ditaruh di bawah. Lilinnya semua ditaruh di bawah. Karena semua jadi main lilin, jadi lilinnya taruh di bawah. Oke, sudah. Kalau sudah duduk kembali. Duduk kembali. Oke, Bapak lanjutkan. Pada hari itu para gembala sedang menjaga domba-dombanya. Semua sudah gelap gulita dan mereka sudah sangat capek. Bapak mau tanya, di sini ada gak yang pergi ke sekolah jam 12 malam? Pergi ke sekolah jam 12 malam ada? Kalau sudah jam 12 pada ngapain? Pada tidur. Pak, jam 12 malam itu aku sudah capek. 12 malam itu aku sudah pegel, Pak. Wah, aku pasti mau tidur kalau sudah jam 12 malam. Tapi para gembala hari itu, mereka sudah capek, mereka sudah pegel, mereka nggak bisa tidur. Karena mereka orang yang sangat miskin. Kalau para gembala males, para gembala bilang, aku mau tidur aja, aku sudah capek. Para gembala bisa tidak punya uang untuk makan besok. Jadi para gembala hari itu, mereka tidak mau, mereka harus jaga domba-domba mereka. Mereka harus perhatiin domba-domba mereka, supaya mereka dapat uang. Tapi pada hari itu berbeda. Walaupun setiap hari mereka jaga domba, tapi hari itu ada satu kejadian yang sangat berbeda. Saat mereka sedang duduk, mereka sedang jaga domba mereka, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang. Boleh tolong lampunya dinyalakan? Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang. Mereka sangat kaget. Cahaya apa itu? Kenapa tiba-tiba terang? Ini kan tengah malam. Kenapa tengah malam ada cahaya yang sangat terang? Lalu mereka bingung, apa jangan-jangan ada meteor ya yang jatuh? Meteor jatuh jadi langitnya terang. Oh bukan meteor. Lalu mereka coba lihat, cahaya apa itu? Setelah dilihat lebih dekat, ternyata ada malaikat yang datang. Malaikat datang kepada para gembala. Mereka sangat miskin, tapi para malaikat datang kepada mereka. Lalu para gembala ketakutan, tolong jangan apa-apakan saya, tolong jangan pukul saya, jangan apa-apain saya. Kenapa malaikat takut? Karena pada hari itu malaikat dianggap orang yang najis. Para gembala dianggap sebagai orang yang najis. Loh Pak, kok bisa ya gembala itu dianggap sebagai orang yang najis? Karena para gembala pada hari itu mereka dilarang masuk ke dalam bait Allah. Coba ya anak-anak perhatikan. Para gembala dilarang masuk ke dalam bait Allah. Padahal mereka pelihara domba-domba itu untuk jadi korban di dalam bait Allah. Tapi para gembala sendiri tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Mereka dianggap orang yang najis. Kamu kotor pakaiannya, banyak kotoran domba, banyak kotoran hewan. Lalu badan kamu itu sering kena darahnya hewan karena kamu gembala. Kalau ada hewan yang ditangkap sama beruang, kalau ada hewan yang ditangkap sama serigala, kamu harus ambil lagi domba itu. Badan kamu kena darah hewan, lalu badan kamu itu sudah kena bangkai hewan. Makanya kamu nggak boleh masuk ke dalam bait Allah. Kamu ini adalah orang yang najis. Akhirnya para gembala, setelah dia lihat para malaikat, para gembala menjadi takut. Tolong jangan apa-apain saya. Tolong, saya tahu saya orang berdosa, tapi
saya, para gembala sangat takut. Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat? Malaikat mengatakan kepada para gembala, jangan takut. Hari ini juga aku datang bukan untuk memberitakan kabar buruk. Aku datang hari ini bukan untuk bunuh kamu. Aku datang hari ini bukan untuk pukul kamu. Tapi aku datang hari ini untuk memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Ini adalah kebutuhan terbesar dari manusia. Sekali lagi, ini adalah kebutuhan terbesar dari manusia. Mau manusia yang ada di Amerika, mau manusia yang ada di Nigeria, mau manusia yang ada di Indonesia, mau manusia yang ada di Taiwan, kita semua membutuhkan kabar sukacita ini, karena kabar ini untuk seluruh bangsa. Apa itu Pak kabar sukacitanya? Kabar sukacitanya adalah telah lahir bagimu juru selamat. Sama-sama, apa kabar sukacitanya? Telah lahir bagimu juru selamat. Ini hal yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Oh Pak, aku butuh makan. Betul, adik-adik butuh makan, bapak juga butuh makan. Kita semua butuh makan, orang tua butuh makan. Kita butuh tidur. Betul, adik-adik butuh tidur, bapak juga butuh tidur, orang tua butuh tidur. Semua kita butuh tidur. Tapi ada satu kebutuhan kita yang jarang kita ketahui. Kita butuh seorang juru selamat. Sama seperti kita semua membutuhkan orang tua. Di sini siapa yang dari lahir sudah bisa makan sendiri? Ada dari lahir sudah bisa makan sendiri? Gak ada. Ada di sini yang dari lahir sudah bisa pakai sepatu sendiri? Gak ada. Ada di sini yang dari lahir sudah bisa berjalan? Gak ada. Semua kita membutuhkan orang tua. Orang tua yang ngajarin kita pakai sepatu, orang tua yang ngajarin kita berjalan, orang tua yang ngajarin kita pakai baju, orang tua yang ngajarin kita berbicara, orang tua yang ngajarin kita bisa makan. Dan kita hari ini bisa seperti ini. Kenapa? Karena ada orang tua. Jadi anak-anak semuanya, kita semua tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang tua. Dan juga kita membutuhkan juru selamat untuk dosa kita. Orang tua bisa tolong kita untuk makan. Orang tua bisa tolong kita untuk punya baju yang bagus. Orang tua bisa tolong kita untuk pakai sepatu. Orang tua bisa tolong kita untuk pergi ke sekolah. Tapi ada satu yang orang tua tidak bisa lakukan. Orang tua tidak bisa menolong kita dari dosa. Anak-anak semua, sekali lagi, orang tua tidak bisa menolong kita dari dosa. Dan orang tua semua yang ada di sini, kita perlu ingat, kita tidak bisa menolong anak-anak kita dari dosa. Maka baik anak-anak, baik orang tua, kita sama-sama membutuhkan juru selamat. Siapa di sini yang membutuhkan juru selamat? Sekali lagi, siapa di sini yang membutuhkan juru selamat? Ya, boleh turunkan tangannya, turunkan tangannya. Kita semua membutuhkan juru selamat. Adik-adik butuh juru selamat, bapak butuh juru selamat, orang tua butuh juru selamat. Kita semua bisa mati di dalam dosa. Maka ada satu kabar yang begitu baik dari malaikat. Hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Apa tandanya? Nah, ini adalah tandanya. Tandanya, bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Siapa yang tahu palungan itu apa? Siapa yang tahu palungan itu apa? Apakah ini palungan?
Ini palungan bukan? Bukan, ini mah kasur kerajaan. Apakah ini palungan? Bukan. Apakah ini palungan? Bukan Pak, ini tikar. Buat saya tidur, buat saya main-main, saya pakai tikar Pak. Lalu, apa itu palungan? Ini palungan bukan? Aneh gak? Juru selamat Tuhan Yesus Kristus lahirnya di dalam palungan. Di sini ada yang lahir di palungan? Siapa lahir di palungan? Ada? Gak ada. Kita semua lahirnya di sini. Kita semua tidurnya di sini. Tempat yang enak, tempat yang empuk, atau seperti ini. Tapi kita tidak ada yang lahir di dalam palungan. Palungan itu apa sih? Palungan adalah tempat makan binatang. Sekali lagi, apa itu palungan? Palungan itu bukan kasur. Palungan itu bukan tikar. Palungan adalah tempat makan binatang. Jadi di dalam satu kandang itu ada yang namanya palungan. Kalau Bapak melihara domba misalnya, Bapak mau kasih makan domba, Bapak taruh makanannya itu di dalam palungan. Nanti domba-dombanya itu akan makan di dalam palungan tersebut. Kemudian sang gembala bertanya-tanya, loh, katanya juru selamat mau lahir, katanya Tuhan Yesus mau lahir, katanya Sang Mesias mau lahir, tapi kenapa ya kok lahirnya di dalam palungan? Palungan itu kan tempat yang kotor, palungan itu kan tempat yang jorok, palungan itu tempat yang jijik. Banyak bau kotoran binatang, banyak bau kencingnya binatang. Kenapa juru selamat tidak lahir di kasur yang seperti ini? Kenapa juru selamat tidak lahir minimal tempat yang seperti ini? Kenapa juru selamat lahirnya justru terbaring di dalam palungan? Tapi para gembala, karena mereka sangat bersukacita, mereka tidak peduli mau lahir di mana. Para gembala langsung cepat-cepat hari itu juga pergi ke Bethlehem. Jadi para gembala berbicara kepada teman-temannya, gembala, ayo kita semua cepat pergi ke Bethlehem. Kita semua lihat apa yang disampaikan oleh para malaikat tersebut. Malaikat bilang, juru selamat sudah lahir dan tandanya terbaring di dalam palungan. Mari kita bersama-sama pergi ke Bethlehem, kita cari bayi juru selamat itu. Akhirnya mereka langsung cepat-cepat pergi pada malam itu juga. Anak-anak, coba ya perhatikan. Coba semuanya tenang dulu. Yang di sebelah kiri coba lihat ke depan. Yang di sebelah kanan coba lihat ke depan. Coba ya. Hari itu juga para gembala mengatakan, kita harus bertemu bayi itu hari ini. Padahal hari itu sudah malam. Padahal hari itu sudah sangat dingin karena sudah malam. Padahal hari itu semua gelap gulita. Mereka nggak punya senter. Tapi mereka tidak bilang, oh nanti aja lah saya ketemu bayi Yesus. Nggak perlu hari ini, besok pagi aja. Kan besok pagi juga nggak apa-apa. Kenapa harus malam hari ini? Tidak. Para gembala pergi hari itu juga, malam itu juga. Saat malaikat pergi, mereka langsung pergi ke tempat bayi Yesus. Nah, anak-anak semua, ini adalah sikap hati kita di dalam hari Natal. Kenapa kita merayakan hari Natal? Oh Pak, hari Natal aku senang karena kalau hari Natal papa mama kasih aku hadiah. No. Opa, aku senang kalau hari Natal. Hari Natal aku libur, aku bisa di rumah seharian, gak perlu masuk sekolah. Bukan. Opa, aku senang hari Natal karena kalau hari Natal aku bisa jalan-jalan sama keluargaku. Tidak. Di dalam hari Natal, yang pertama dan utama adalah datang kepada Yesus seperti para gembala. Para gembala tidak menunggu nanti
Para gembala tidak bilang, oh kapan-kapan aja saya ketemu sama bayi Yesus. Tidak. Para gembala malam itu juga langsung pergi ke tempat bayi Yesus. Dan anak-anak semuanya, Bapak kasih PR ya. Coba, Bapak kasih satu PR untuk anak-anak semuanya. Hari Natal nanti, jangan langsung buka kado. Hari Natal nanti, jangan langsung tanya papa mama mau jalan-jalan kemana. Tapi hari Natal nanti, mulai dengan berdoa. Mulai dengan datang kepada Tuhan. Mulai dengan berbicara kepada Tuhan. Mulai dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan untuk orang tua yang ada di dalam ruangan ini, ada satu tugas bagi kita sebagai orang tua. Bawa anak-anak kita ke hadapan Tuhan saat hari Natal. Hari Natal jangan langsung kasih kado kepada anak. Hari Natal jangan langsung ajak jalan-jalan anak-anak. Hari Natal ajak anak-anak berdoa di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Datang ke hadapan Tuhan sama seperti para gembala. Para gembala ini orang yang miskin. Para gembala tidak punya emas yang banyak. Para gembala tidak punya kemenyan. Para gembala tidak punya mur. Tapi para gembala datang dengan hati kepada Yesus Kristus. Mereka datang, mereka pergi berjalan ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem, mereka bertemu dengan bayi Yesus. Mereka melihat, wah betul, ternyata bayi itu terbaring di dalam palungan. Betul, ternyata bayi itu dibungkus dengan lampin, lalu terbaring di dalam palungan. Sang gembala senang, akhirnya aku bertemu dengan juru selamatku. Akhirnya aku bertemu dengan Yesus. Akhirnya aku bertemu dengan penolong di dalam kehidupanku. Tapi kenapa ya Yesus lahir di dalam palungan? Kenapa Yesus terbaring di dalam palungan? Coba anak-anak semua, kenapa Yesus lahir di dalam palungan, terbaring dalam palungan? Karena Yesus Kristus lahir sebagai anak domba Allah. Nah, Bapak kasih tahu satu tradisi di dalam orang Yahudi. Jadi para gembala hari itu, mereka kan ternaknya ada banyak. Kalau ada dombanya yang melahirkan, anaknya itu langsung diambil, ditaruh di dalam palungan untuk sementara. Jadi anak dombanya itu diambil, ditaruh dalam palungan untuk sementara, supaya anak dombanya ini tidak diinjak-injak sama domba yang lain, supaya anak domba ini tidak cedera, supaya anak domba ini tidak cacat. Karena kalau cacat tidak bisa dipersembahkan dalam bait Allah. Dan ini adalah kelahiran Yesus. Yesus terbaring di dalam palungan, sama seperti anak domba yang akan dipersembahkan nantinya di dalam bait Allah. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai anak domba Allah. Yesus datang bukan untuk main-main di dalam dunia ini. Yesus datang bukan untuk makan di dalam dunia ini. Yesus datang bukan untuk jalan-jalan di dalam dunia ini. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, untuk mati di atas kayu salib. Sekali lagi ya, Yesus datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, untuk mati di atas kayu salib, menjadi anak domba Allah, penebusan bagi setiap kita. Kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya terpisah dari Allah, karena Tuhan itu suci dan kita ini berdosa. Tuhan itu kudus, kita ini najis. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Tapi karena ada Yesus sebagai anak domba Allah, Yesus yang akan mati di atas kayu salib, karena ada hari Natal, kita dapat datang kembali kepada Tuhan. Kita dapat datang kembali bertemu dengan Allah kita dan hidup bersama-sama dengan Dia. Maka adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, apa kado terbesar di hari Natal? Kado terbesar adalah juru selamat bagi kita. Kado terbesar bukan PS baru.
Kado terbesar bukan HP baru, kado terbesar bukan jalan-jalan, tapi kado terbesar adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Biarlah anak-anak semua di dalam hari Natal ini kita boleh diingatkan untuk datang kepada Tuhan. Hari Natal, ingat dari Bapak tadi, datang kepada Tuhan, dan orang tua bawa anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Kita bersama tundukkan kepala kita. Kita lipat tangan kita tutup mata. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapak akan pimpin dalam doa dan anak-anak semua ikuti Bapak berdoa. Bapak akan pimpin dalam doa dan anak-anak semua ikuti Bapak berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Anak-anak semua ikuti Bapak berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami memiliki juru selamat. Kami tidak bisa lepas dari dosa. Maka kami butuh Tuhan. Dan inilah setiap kami bersyukur Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kami dan rela untuk lahir dalam palungan dunia yang penuh dengan kegelapan. Sekarang ada terang dari dalam palungan. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kami datang kepadamu, membawa hati kami, membawa diri kami di hari Natal. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Sekarang Bapak sudah selesai. Kiranya kita semua boleh ingat untuk datang kepada Tuhan di dalam hari Natal.
surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan. Biarlah berkat ini Tuhan menjadi memberkati banyak orang melalui berkat yang ada pada hari ini, persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan ini memberkati banyak orang dan dapat membantu banyak orang sehingga Tuhan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami sudah memberikan karena kami bersyukur dan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
aku ingin membacakan puisiku, Kak, sebagai persembahanku untuk Tuhan. Oke, Rp100.000. Tapi aku tidak punya uang. Apa? Kamu gak punya uang? Kalau gitu buat apa kamu daftar? Sudah, pergi sana. Demikianlah kehidupan, akan selalu ada pencobaan dan tantangan. Badai kehidupan bukan hanya menerpa Krisma, tapi juga keluarganya yang sangat menderita di malam Natal. Hai, pulang. Ibu lapar, minta makan. Sabar ya. Ibu belum mempunyai beras untuk dimasak. Mungkin nanti ayahku pulang akan membawa makanan. Aduh, sakit. Ayah kenapa ya? Ibu, anak-anak, mungkin ini hari terakhir ayah bekerja. Ayah dipecat dari perusahaan karena sakit-sakitan. Ayah, ibu, ayah kenapa? Ayahku sakit, Mak. Iya, dipecat dari pekerjaannya karena sakit. Ya Tuhan, tidakkah Engkau melihat kami? Kami hidup di dalam dunia ini yang penuh tantangan. Namun, sampai kapankah Tuhan? Sampai kapan penderitaan ini terus menimpa keluarga kami? Demikianlah persoalan yang menimpa kehidupan keluarga Krisma. Untuk sesaat kita tinggalkan mereka dan berlari ke SDK Darah Allah yang sedang mengadakan lomba untuk memeriahkan Natal. Ada barang, ada merica. Dibawa dari pasar Marunda. Kok wajahnya gembira semua? Ada apakah kalau boleh bertanya? Betul sekali. Di Natal tahun 2025 ini, sekolah kita akan mengadakan lomba Natal, unjuk prestasi seni dan sastra. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggil saja. Tapi sebentar dulu. Ibu beritahukan dulu ya aturannya. Yang pertama, semua peserta dipersilakan menampilkan kemampuan dan juga talenta dalam bidang seni dan sastra. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Valencia. Burung gagak burung kenali. Dipasang
Masih ada kesempatan kedua. Mari kita panggilkan Justin Modern Dance. Sayang sekali, penampilan yang sangat meriah. Tepuk tangan untuk Justin. Penampilan terakhir, peragaan busana Valeska dan Elva Reva. Sungguh-sungguh sangat menarik. Pada lomba kali ini akan segera ditutup dan juga pemenangnya akan didiskusikan oleh para juri. Permisiku, apakah saya boleh membacakan puisiku? Krisma, kamu gak peserta lomba. Ngapain kamu kesini? Aku memang bukan peserta lomba, Bu. Aku tidak layak berdiri di sini. Namun, aku ingin mempersembahkan apa yang aku punya hanya untuk Tuhan. Silakan Nak, bacakan puisimu. Ku sadari gelapnya dunia ini, derita dan air mata selalu mengiringi aku yang berdosa dan papa. Namun, kehadiranmu di dunia telah membawa cahaya keselamatan yang hadirkan asa. Di dalam gelapnya derita ini, ku rasakan hidupku bagaikan palungan gelap tanpa cahaya. Namun, kehadiranmu telah membawa cahaya sukacita yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadir untuk menerangi gelapnya palungan hatiku tanpa asa. Dia bukan peserta lomba. Betul, sebagus apapun penampilan Krisma, dia tidak masuk dalam kualifikasi. Pemenang lomba pada hari ini adalah Elva Reta dan Valeska Peragaan Busana. Semua harus meninggalkan aula. Masih dalam kesempatan lain. Terima kasih. Kita sampai di bagian akhir drama ini. Mari kita melihat apa yang terjadi dalam keluarga Krisma yang miskin, kekurangan dan gelapnya penderitaan, seperti sebuah palungan yang gelap sebelum Kristus lahir. Aduh, berat sekali hidup ini.
Ya, saya memanfaatkan momen ini untuk memberikan Bapak apresiasi. Tunggu, bukankah saya sudah dipecat, Bu? Apa? Dipecat? Hah? Tidak. Itu salah, Pak. Justru Bapak telah berjasa dan sangat berjuang untuk perusahaan saya. Jadi, sebagai apresiasi saya kepada Bapak, saya akan memberikan Bapak manajer utama dari perusahaan saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Tuhan. Tuhan telah memberikan sinar kehidupan bagi kami, juga sinar terang bagi kehidupan kami. Shalom. Ibu Marsha, Ibu, Bapak, Adek, ini adalah guru agamaku, Ibu Marsha. Salam kenal. Di hari Natal ini, kami dengan sekolah kami memiliki tema Natal, terang Allah bercahaya di gelapnya malam, yang berarti Tuhan Yesus rela hadir di tengah kita, sekalipun di tempat yang hina. Dan dengan itu, kami dalam sekolah keluarga kami ingin memberikan Bapak Ibu sedikit berkat. Mohon diterima dengan kerendahan hati Bapak Ibu. Demikian persembahan kami dari Expo Drama. Dan inti dari drama ini adalah bahwa Kristus Tuhan Sang Juru Selamat akan selalu bersedia hadir dan hadir di hati siapapun yang menerimanya. Sekalipun mungkin kita lemah, miskin, hina, dan bahkan gelap seperti kauman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biar hidupku berkenan padamu, sebab kata-kata akan berarti tanpa kasih-Mu. Mulai di hatiku hanya bersamamu, Yesusku. Rasakan selalu lintanya hatiku bersama paduan suara sondaku bernyanyi, kemuliaan yang malam ini. Damai sejahtera manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab kata-kata akan berarti tanpa kasih-Mu.
Mulai di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Hikmatnya datang di hatiku, hikmatnya datang di hatiku, hikmatnya datang di hatiku. Ingat, Tuhan Yesus sudah lahir sebagai juru selamat bagi anak-anak semua. Ya, maka anak-anak hidup dalam ucapan syukur, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman, mengasihi orang tua. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Mari kita pulang dan semuanya dikatakan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia membawa damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam hatimu, dan kasih dari Allah Bapa di surga yang dinyatakan dalam peristiwa Natal, anaknya yang tunggal yang diberikan kepada manusia untuk menyelamatkannya, dan persekutuan dari Roh Kudus boleh menyertai anak-anak dan semua orang tua di dalam seluruh pergumulan hidup ini, bahkan melawan dosa boleh mengalami kemenangan. Berkat dari Allah Tritunggal turun atas semuanya, anak-anak dan orang tua, hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sambil bersalaman ya dengan teman-temannya, ucapkan selamat Natal ya. Sambil bersalaman ya, ucapkan selamat Natal kepada teman-teman. Bapak Ibu gurunya juga boleh disalam. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Terima kasih telah berbicara. Ini sekian POMG. Feliz Terima kasih ketua SDK ya. Terima kasih untuk orang tua yang sudah mengikuti acara Natal kami pada tahun ini. Sampai berjumpa di akhir tahun depan. I wanna miss you, Merry Christmas. I wanna miss you, Merry Christmas. I wanna miss you, Merry Christmas. For the bottom of my heart, I wanna miss you, Merry Christmas. I wanna miss you, Merry Christmas. I wanna miss you, Merry Christmas. For the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish
Merah